Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Adelia Diva Putri Sanjaya. Saya dari kelas LG76. Hari ini saya akan menjelaskan materi dari Introduction to Economy. Saya mengambil sesi 1, yaitu General Equilibrium and the Efficiency of Perfect Competition. Sebenarnya saya akan share screen. Oke, kita masuk pada learning object 1, yaitu explain basic concept of economy theory. Why study economy? Kenapa sih kita belajar ekonomi? Itu ada 4 alasan utama untuk mempelajari ekonomi, yaitu yang pertama untuk mempelajari cara berpikir, yang kedua untuk memahami masyarakat, yang ketiga untuk memahami urusan global, dan yang keempat itu untuk menjadi warga yang terinformasi. Dari kita belajar ekonomi, kita juga akan dapat menjelaskan dari satu aspek tertentu. Next, what is the basic of economy? Apa dasar ilmu ekonomi? Jadi ekonomi itu adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat memilih untuk menggunakan sumber daya yang langka atau terbatas yang telah disediakan oleh alam dan generasi sebelumnya. Next, ada 3 basic concept of economy. Atau 3 konsep basic ekonomi, yaitu ada opportunity cost, terus ada marginalis, dan efisien. Opportunity cost ini adalah nilai kerugian yang Anda atau kita alami saat memilih di antara 2 opsi atau lebih. Jadi jika kita harus memilih antara membeli atau menjual saham, kita tentu akan memperoleh keuntungan langsung dari penjualan tersebut. Namun kita tentu akan kehilangan keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi di masa depan. Kemudian ada marginalis, yaitu metode analisis dan teori nilai dalam ekonomi. Dan ada efisien. Efisien itu adalah keadaan di mana sumber daya dialokasikan untuk penggunaan bernilai tertinggi di dalam perekonomian. Ini tuh melibatkan penggunaan sumber daya sebaik mungkin dan menghindari pemborosan. Kemudian the scope of economy, atau ruang lingkup ilmu ekonomi. Ada 2, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Yang pertama itu mikroekonomi. Ini ilmu mempelajari mengenai ekonomi dalam konteks yang lebih sempit. Misalnya tentang harga dan produksi dari satu pasar dan interaksinya dengan pasar yang berbeda. Namun tidak ada membahas mengenai agregat ekonomi yang dibahas di makroekonomi itu sendiri. Sedangkan makroekonomi itu ilmu yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan, mengenai bagaimana ekonomi berperilaku dalam skala yang besar. Jadi fenomena-fenomena yang dipelajari dalam ilmu makroekonomi ini meliputi inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produksi domestik bruto, dan perubahan di tingkat pengangguran. Kemudian the method of economy, atau metode ekonomi, yaitu normatif ekonomi atau kalimat yang mengandung baik dan buruknya atau apa yang seharusnya dilakukan. Contohnya kayak perusahaan itu tuh mengharuskan produknya ramah lingkungan. Kemudian ada deskriptif ekonomi and ekonomi teori, atau ekonomi deskriptif dan teori ekonomi. Jadi dengan mempelajari ilmu ekonomi deskriptif, kita atau Anda akan lebih mampu mengkaji dan menganalisis seluruh gambaran, kondisi, dan berbagai fakta yang sebenarnya terjadi dalam suatu kegiatan atau ruang lingkup perekonomian. Kemudian ada teori ekonomi, yaitu pernyataan terkait tentang sebab, akibat, aksi, dan reaksi. Kemudian ada modelnya, itu memodelkan pernyataan formal dari sebuah teori, dan variabel itu ukuran yang dapat berubah dari waktu ke waktu atau dari pengamatan ke pengamatan. Biasanya pernyataan matematis ini tentang dugaan hubungan antara dua atau lebih variabel. Kemudian ada kebijakan ekonomi or economy policy, itu ada kriterianya, yaitu
dalam ekonomi itu efisiensi alokatif. Itu perekonomian yang efisien adalah perekonomian yang menghasilkan apa yang diinginkan orang dengan biaya yang paling rendah. Kemudian ada ekuitas, yaitu kewajaran, dan kemudian pertumbuhan, yaitu peningkatan total output suatu perekonomian, dan ada kestabilan. Jadi suatu kondisi di mana output nasional tumbuh sangat baik dengan inflasi rendah dan penggunaan sumber daya secara penuh. Kemudian ada scarcity and choice in a one-person economy, atau kelangkaan dari pilihan dalam ekonomi satu orang. Itu konsep pilihan berkelanjutan dan kelangkaan merupakan pusat disiplin ekonomi, dan ada scarcity and choice in a economy of two or more, atau kelangkaan dan pilihan dalam perekonomian dua atau lebih. Itu penghususan, pertukaran, dan keunggulan komparatif. Dan ada the economy problem atau sistem atau permasalahan penting dalam ekonomi. Jadi yang harus kita ingat itu ada tiga pertanyaan dasar yang dihadapi semua sistem ekonomi, yaitu pertama, apa yang akan diproduksi, yang kedua bagaimana itu diproduksi, dan yang ketiga itu siapa yang mendapatkannya. Dan yang terakhir ini ada economy system and the role of government, yaitu common economy, ekonomi di mana pemerintahan pusat baik secara langsung maupun tidak langsung menetapkan target output, pendapatan, dan harga. Sistem ekonomi dan pemerintah itu meliputi distribusi output, yaitu ada jumlah yang diperoleh setiap rumah tangga tergantung pada pendapatan dan kekayaan. Kemudian ada income, itu adalah jumlah yang diperoleh rumah tangga setiap tahun. Itu datang dalam beberapa bentuk, yaitu berupa upah, gaji, bunga, dan sejenisnya. Kemudian ada wealth atau kekayaan, adalah jumlah rumah tangga yang telah diakumulasi dari pendapatan masa lalu melalui tabungan atau warisan. Kemudian ada teori harga, itu dalam sistem pasar bebas, pernyataan dasar ekonomi dijawab tanpa bantuan rencana atau arahan pemerintahan pusat. Yang tiap individu itu mengajar kepentingan diri mereka sendiri, kemudian akan masuk ke bisnis dan menghasilkan produk dan layanan yang diinginkan orang. Kemudian sistem campuran pasar dan pemerintahan. Ada perbedaan antara ekonomi komando dan ekonomi laissez-faire, itu dalam bentuknya yang murni sangat besar. Pada kenyataannya tidak ada bentuk murni di dunia, jadi semua sistem itu nyata dalam beberapa hal atau bercampur. Sekian dari materi sesi 1 yang saya coba jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan penjelasan pada materi sesi 1 ini. Saya ucapkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.